teman-teman. Kali ini kalian bersama aku Fada Madani di channelnya Kids Studies. Nah, kali ini Mbak Dika bakalan jelasin tentang materi kelas 8 di bagian optik. So, kalian harus tetap stay tune di video kali ini ya. Dan selamat menyaksikan. Dadah. Terima kasih Dik Farda. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Fradika Walidina. Sahabat bisa manggil saya Mbak Dika. Oke, tanpa basa-basi, ayo mari kita bahas optik kelas 8. Oke. Bab yang pertama yaitu optik, ya. Optik dibagi menjadi dua. Yang pertama cermin, dan yang kedua yaitu lensa. Cermin dibagi menjadi dua juga, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Lensa juga dibagi menjadi dua, yaitu lensa cekung sama lensa cembung. Pertama kita bahas dulu tentang cermin. Dalam sebuah cermin itu kita pasti akan mengenal yaitu ruang benda. Ini ya gambarnya. Maaf kalau gambarnya jelek, nggak pinter gambar Nih, ini 3, ini 2, itu nomor 2, terus ini 1. Sini 2F, terus di sini F. Sini depan, sini belakang. Terus di sini ada namanya 0, ruang ke 0. Ini artinya pusat cermin. Cermin. Loh, Mbak Dika, ini gimana cara bedain ruang benda yang ada di cermin depan sama di cermin belakang? Kalau di cermin belakang artinya di sisi kanan kalian. Kalau di cermin depan itu artinya di sisi kiri kalian. Gimana? Udah paham belum? Oke, kita lanjut materi yang berikutnya. Oke. Dalam ruang benda itu ada beberapa istilah. Yang pertama F. F-nya kecil. F kecil ya, bukan F besar. Kalau F besar itu namanya gaya. Masih ingat kan rumusnya? M kali G, massa kali gravitasi. Tapi kalau di optik itu pakai F kecil. Ini F kecil ya teman-teman, bukan F besar. Diingat, ini attention ya, attention nih. Aku kasih merah-merah, artinya ini bukan F besar. Jadi teman-teman besok kalau misalnya ada soal nulis nulis fokus tuh jangan F besar tapi F kecil, ntar kamu disalahin kan bisa berabe nih. F kecil artinya dalam cermin artinya yaitu fokus atau dalam bahasa Inggris focus. Nah, terus yang kedua yaitu SI atau S aksen. Kalau di sekolah teman-teman nulisnya S aksen nggak apa-apa. Kalau di sekolah kalian juga ada yang nulis SI nggak apa-apa. Artinya apa sih? Ini artinya yaitu jarak bayangan. Nah, terus yang ketiga yaitu S0. Nah, kalian ingat toh rumusnya S di pelajaran gelombang? S sama dengan V kali T. S jarak, V itu cepat rambat, dan T itu waktu. SO yaitu jarak benda. Jarak ya nih, jarak benda. Ingat-ingat, I
IBOB. Ingat-ingat. Itu namanya log smart. IBOB. SI jarak bayangan. SO jarak benda. Ingat-ingat. Ini namanya smart lock. Smart lock. Oke ya, ingat-ingat. Oke, lanjut lagi. Yang keempat, ada HO. HO artinya tinggi benda. Terus ada juga yaitu 5, yaitu HI. Artinya tinggi bayangan. Terus yang keenam yaitu adalah M. M artinya perbesaran. Terus yang ketujuh yaitu ada SN. SN bukan santi tapi titik dekat. Oke. Terus gimana dong kalau ada misalnya soal cerita kayak gitu? Mana rumusnya? Oke, tenang dulu, jangan risau. Tetap nonton video ini ya. Oke. Nah, rumus-rumusnya tuh apa aja nih ya? Rumus-rumus cermin. Nih, dasar dari garis dasar. 1/F sama dengan 1/SI ditambah 1/SO. Ya. Ntar jangan lupa dibalik. Nah, Mbak, aku kadang suka bingung kalau pakai rumus ini. Kalian jangan bingung nih ya. Aku kasih smart look. Smart look-nya gimana? Ya, smart look. Yang pertama, jika kita mau mencari F sama dengan dikaliin aja SI dikali SO diper SI ditambah SO. Nah, yang kedua, kalau kita mau mencari SI sama dengan SO dikali F per SO min F. Ya kan? Terus yang ketiga, kalau kita mencari SO sama dengan SI kali F diper SI min F. Mudah kan? Oke, ada yang belum jelas? Mana yang belum jelas? Tanyakan di komen ya. Oke, kita lanjut yaitu rumus perbesaran. Rumus perbesaran. Yang pertama, M sama dengan SI per SO. Lah Kak, punya aku kalau di buku itu ada yang kayak gini. Itu gimana? Nih, ada yang kayak gini. Itu gimana? Ini artinya mutlak. Kalau mutlak nilainya itu selalu positif. Meskipun di SI ini misalnya jarak bendanya misalnya min 2. Nah, SO-nya min 3. SO-nya 3.
maka kalau dibagikan jadi min 2/3. Nah, karena ini mutlak, maka hasilnya tetap positif. Karena mutlak itu nilainya selalu positif. Oke, jadi pakai ini aja, SI/SO. Pokoknya apapun nilainya tuh positif ya. Perbesaran tuh nggak negatif, tapi positif. Oke, terus yang kedua yaitu M sama dengan HI/HO. Terus yang ketiga yaitu M sama dengan F/SO min F. Diingat, F tadi apa? Fokus. Kalau SO yaitu jarak benda. Nah, gimana? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, silakan komen di bawah ini ya. Oke, terus kita akan lanjut ke namanya sifat bayangan. Sifat bayangan. Kalau Mbak Dika sukanya ngapalinnya kayak gini. Raja rabun jauh micek miopi cekung di depan retina. Oh iya lupa. Kalau misalnya sifat bayangannya itu di depan retina, itu artinya sifatnya apa? Nyata terbalik. Nah, kalau di belakang kebalikannya ya, dihafalin satu-satu aja. Kalau Mbak Dika lebih sukanya kalau depan tuh nyata terbalik. Atau kalian kalau pengen yang hal-hal yang nyeleneh, tuh belakang kalian apalin aja kayak gini. Mbak Maya itu selalu tegak. Oke ya, kalau belakang itu Maya tegak. Oke, nah nih ya, ingat-ingat raja micek di depan retina. Oke, raja rabun jauh micek miopi cekung di depan retina. Ingat-ingat tadi apa? Raja rabun jauh micek miopi cekung di depan retina. Yang di depan ini bukan bendanya tapi bayangannya. Nah, sifat dari di depan retina tadi apa? Kalau apa bayangannya di depan retina itu yaitu nyata terbalik. Atau kalian pengen ingat-ingat kayak gitu aja. Pokoknya kalau misalnya depan itu nyata terbalik. Kalau belakang diingat-ingat. Apalingnya kayak gini. Mbak Maya selalu tegak. Nggak mungkin toh Mbak Maya itu terbalik. Oke? Yuk kita lanjut yang berikutnya. Yaitu tentang kesamaan cermin dan lensa ya, kesamaan cermin dan lensa oke, dan lensa. Oke, aku ngapalinnya kayak gini. Cecek lembung. Ini L ya, L. Cecek lembung. Cermin cekung
lensa cembung. Artinya apa? Sifat dari cermin cekung sama dengan sifat dari lensa cembung. Oke? Jangan kebalik-balik ya. Hafalin satu aja. Pokoknya kesamaan cermin dan lensa, kalau cermin cekung sama dengan dari sifatnya sama dengan lensa cembung. Oke? Ada yang mau bertanya? Tetap ya, kalau yang kebingungan silakan komen di bawah ini. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, pelajaran optik tentang cermin dan lensa sudah selesai. Bagi teman-teman yang bingung, yang kesusahan, silakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dari Mbak Fradika, yaitu Smart